Halo, ketemu di kelas sebelah lagi. Oke, kita lanjut membahas tentang sharing cara menyusun skripsi. Jadi video ini saya buat berseries ya, tidak kalah dengan drama-drama Korea ya. Jadi saya buat berseries, berkelanjutan, beruntun sampai nanti bab 3, dan mungkin nanti saya buatkan beberapa contoh menggunakan SPSS atau mungkin NBWO dan lain sebagainya. Oke, di sini saya kali ini akan membahas tentang bab 1, di mana bab 1 subbab yang pertama yaitu adalah latar belakang masalah. Sebelum kita membahas, perlu saya sampaikan dulu, di video-video sebelumnya saya sudah membahas beberapa poin tentang persiapan ya, persiapan saat kalian akan menyusun skripsi. Kemudian saya juga membahas tentang fenomena itu juga saya bahas dalam sekali, karena kenapa, tidak mungkin kalian bisa mengerjakan skripsi tanpa ada fenomena, makanya fenomena itu sangat penting sekali. Kemudian juga saya membahas terus bagaimana kalau judulnya saya dapat dari dosen pembimbing saya, di situ juga sudah saya bahas. Jadi pantau dulu video-video saya sebelumnya sebelum kalian masuk di video ini. Jadi pantau terus video saya berikutnya yang membahas tentang cara menyusun skripsi. Oke, kita kali ini akan masuk ke cara menyusun latar belakang masalah. Oke ya, jadi sebelum saya masuk ke poin yang akan saya bahas, di sini kita akan coba bahas secara runtun tentang apa itu latar belakang, bagaimana menyusunnya, rumusnya bagaimana, poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Jadi di sini cara membuat latar belakang masalah. Sebelum kita membahas, kita perlu ketahui juga apa itu latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah ulasan atau penjelasan dalam bentuk paragraf yang berisi alasan kamu ya, yang berisi tentang alasan kamu melakukan penelitian tersebut. Maksudnya penelitian tersebut apa? Ya, mengapa kalian menggunakan variabel-variabel tersebut? Mengapa Anda melakukan penelitian di situ? Mengapa kok fenomena itu yang diangkat fenomena lagi kan? Nah, makanya di video saya sebelumnya, kalau kalian yang belum tahu tentang fenomena, Anda juga harus tonton video saya sebelumnya. Oke, itu ya. Itulah arti dari latar belakang masalah. Nah, kemudian untuk membuat latar belakang masalah sendiri harus bagaimana? Nah, kita menggunakan rumus yang namanya rumus piramida ya. Nah, di situ terlihat ya rumus piramidanya ya. Nah, untanya tidak usah dilihat ya, lihat piramidanya aja. Nah, apa itu? Nah, di situ kan piramida kan bentuknya segitiga. Oke, dari bentuk piramida yang segitiga tersebut, nah, kita gunakan atau kita balik menjadi segitiga terbalik ya. Di situ kita sebut dengan piramida terbalik. Jadi apa maksudnya? Jadi di sini kita membahas latar belakang menggunakan rumus piramida terbalik. Oke ya. Apa maksudnya piramida terbalik? Nah, di sini piramida terbalik itu dari yang hal-hal secara umum dulu, kemudian kita bahas selanjutnya sampai ke hal-hal yang secara khusus. Jadi hal-hal yang secara umum dulu, secara luas gitu ya. Mungkin kalau membahas tentang khusus yang memang beberapa poin yang pernah saya contohkan tentang cryptocurrency ya, nah, di dunia seperti apa. Kemudian kita fokuskan ke hal-hal yang khususnya yang ada di Indonesia seperti apa, kira-kira seperti itu. Itu yang dimaksud hal-hal yang umum, kemudian kita mengarah ke hal-hal yang secara khusus. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Jadi rumus yang digunakan adalah piramida terbalik.
Kemudian, nah, latar belakang sendiri harus sesuai dengan, ini ada beberapa poin. Jangan sampai latar belakang ini lepas dari hal-hal tersebut. Nah, yang pertama apa? Oke, kita sekarang mulai masuk ya. Harus sesuai dengan yang pertama adalah fenomena. Nah, sudah saya jelaskan ya fenomena. Kemudian yang kedua, teori-teori dan variabel-variabel. Kemudian juga hasil penelitian terdahulu dan juga objek penelitian. Kenapa kok seperti itu? Karena di dalam latar belakang tidak mungkin kalian tidak sesuai dengan apa yang akan Anda teliti. Kan di dalam hal yang kalian akan teliti itu kan pasti ada fenomena. Yang pertama, yang kedua ada teori-teori ataupun juga variabel-variabel gitu ya. Kemudian juga ada hasil penelitian terdahulu. Nah, di situ kalian bahas juga. Kenapa kok kalian bahas? Disitulah yang menunjukkan bahwa mengapa Anda harus melakukan penelitian yang Anda pilih. Kemudian jangan lupa juga objek penelitian. Karena kenapa? Di objek tersebut saya akan melakukan penelitian. Nah, ini harus sesuai dan ini harus ada di latar belakang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah judul. Jangan sampai judul penelitian kalian itu tidak ada di latar belakang. Nah, nanti saya juga jelaskan bagaimana cara menyusun paragraf-paragrafnya, saya contohkan juga, oke? Nah, itu yang poin yang pertama yang harus Anda perhatikan saat menyusun latar belakang. Poin yang kedua adalah latar belakang itu yang baik dan benar seperti apa ya. Oke, yang pertama, di dalam latar belakang itu harus detail. Oke. Yang kedua, tidak bertele-tele ya. Yang ketiga, sesuai fakta yang ada. Jangan sampai dibuat-buat ya. Yang keempat, menjawab why dari judul kalian, kemudian relevansinya berkaitan. Ya, saling berkaitan ya, relevansi saling berkaitan. Kenapa? Ya, kalian harus jelaskan secara detail sekali. Tetapi jangan juga bertele-tele. Kalian membuat latar belakang hampir 5 halaman, bahkan sampai ada yang 10 halaman. Ingat, skripsi ini masih tentang skripsi. Kalau Anda mengerjakan tesis atau mungkin disertasi itu beda cerita. Tapi di sini masih skripsi. Simple saja, cukup 2 halaman cukup. Atau mungkin bisa kalian buat 1 halaman, tidak ada masalah gitu loh. Tetapi di situ detail dan tidak bertele-tele. Kemudian jangan sampai hal yang kalian tuliskan itu tidak sesuai fakta yang ada. Nah, disinilah yang sering terjadi. Anda tidak menemukan fenomena, kemudian Anda membuat-buat fenomena. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya dari awal saya sudah sampaikan fenomena itu sangat penting sekali. Kemudian di dalam latar belakang yang baik dan benar itu adalah menjawab why ya, why dari judul. Maksudnya apa? Mengapa Anda mengambil judul tersebut? Nah, mengapa Anda menyimpulkan menjadi judul tersebut? Nah, itu yang penting. Nah, itu yang harus juga dijawab di latar belakang. Nanti di cara penyusunan atau pola pikir untuk dalam paragraf yang akan ditulis di latar belakang, nanti saya contohkan juga poin-poinnya apa saja. Karena di dalam penutup saat penulisan latar belakang, di situ nanti baiknya Anda juga mencantumkan atau menuliskan akhirnya Anda mengambil judul tersebut, dan kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Dan yang paling terpenting adalah relevansi. Jadi saat membuat latar belakang harus runtun, jangan terpotong-potong gitu ya, harus runtun mulai dari awal mengapa secara luas gitu ya, kemudian nanti sampai terakhir akhirnya saya mengambil penelitian ini dengan judul. Nah, seperti itu yang perlu kalian pahami saat menulis atau menyusun latar belakang masalah dalam penelitian skripsi kalian. Kemudian terus
Bagaimana caranya? Kan kira-kira seperti itu. Untuk bisa memenuhi semuanya itu bagaimana caranya? Nah, kita bahas di poin berikutnya. Nah, ini alur untuk menulis latar belakang ya. Di sini buatlah pola alur dan pokok pikiran paragraf. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, Anda harus membuat pola yang jelas. Oke, kita mulai ilustrasikan. Kan tadi ada piramida terbalik. Nah, di piramida terbalik Anda buat potongan-potongan kecil di mana itu bentuknya adalah nanti paragraf. Mungkin dari paragraf 1, kemudian paragraf 2, kemudian juga ada paragraf 3 ataupun paragraf 4, 5 dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang ada di paragraf 1? Nah, yang pertama yang ada di paragraf 1, baiknya Anda menceritakan tentang kondisi secara umum dan luas ya. Apa maksudnya kondisi secara umum dan luas? Yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau kita membahas tentang cryptocurrency ya, kita bahas secara dunia, bagaimana pandangan dunia tentang cryptocurrency. Atau mungkin kalian membahas tentang dunia kedokteran gitu ya, dimana fokusnya adalah tentang teknis vaksinasi COVID gitu ya, bisa. Atau mungkin Anda membahas tentang pemasaran. Oke, berarti membahas tentang pemasaran secara luas, secara teorinya seperti apa, kemudian variabel-variabelnya yang umumnya ada itu seperti apa, kemudian di objek penelitian Anda itu yang Anda gunakan apa. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti urutannya seperti itu kira-kira. Nah, kita lanjut ya. Di paragraf kedua, Anda membahas tentang kondisi ruang lingkup kecil, di mana variabel-variabelnya, kemudian teori-teorinya, atau mungkin juga Anda lampirkan hasil penelitian terdahulu. Dan juga jangan lupa gunakan data penunjang yang tentunya yang realistis. Kemudian arahkan ke paragraf berikutnya, di mana objek penelitian itu kalian lakukan. Objek penelitiannya dilakukan di mana, kan kira-kira seperti itu. Nah, setelah kalian sudah jelaskan mulai dari kondisi secara umum ke luas, kemudian Anda sebutkan variabel-variabelnya ya, bahkan juga teori-teori yang ada, kemudian hasil penelitian terdahulu hasilnya seperti apa. Nah, mungkin itu juga menunjang yang di video sebelumnya juga sudah saya sampaikan, peneliti terdahulu pasti menyisakan suatu permasalahan. Nah, di situ boleh Anda masukkan di latar belakang. Kemudian gunakan data-data penunjang juga, jangan sampai data itu tidak ada, apalagi kalian menggunakan peneliti terdahulu ataupun Anda menggunakan data-data dari sumber yang seperti kayak BPJS dan lain sebagainya, atau mungkin Bursa Efek Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah diarahkan ke objek ke penelitian. Yang terakhir adalah penutup. Apa yang maksudnya penutup? Penutup dari latar belakang ya, bukan penutup dari skripsi. Penutup dari latar belakang adalah biasanya diakhiri dengan menuliskan judul penelitian kamu. Jangan sampai lupa. Karena kenapa? Di akhir latar belakang di situ jelaskan mengapa sih kalian melakukan penelitian tersebut. Nah, kira-kira seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya, terus bagaimana cara menulisnya? Kan saya juga belum pernah menulis. Nah, nulis yang baik atau nulis yang benar atau menyusun kata-kata itu Anda tidak punya cara lain. Cara satu-satunya itu adalah dengan cara ATM. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi. Karena kenapa? Kalian tidak akan bisa membuat atau membiasakan sesuatu yang memang belum kalian buat. Makanya bagaimana bisa menulis dengan baik latar belakang? Ya coba biasakan membaca, oh di peneliti ini menggunakan kata-kata seperti ini, oh di peneliti itu menggunakan kata-kata seperti itulah. Disitulah Anda mulai terbiasa membaca, kemudian kalian tahu tatanan bahasa yang memang baik dan benar untuk menulis latar belakang. Kira-kira itu ya yang perlu saya sampaikan.
dan bisa saya sharingkan untuk cara bagaimana menyusun latar belakang masalah pada penelitian skripsi kamu. Semoga penelitiannya segera selesai, segera di ACC, kemudian segera menjadi sarjana yang bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya yang membahas tentang sharing cara menyusun skripsi, the series.